Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Aulia Hamida. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Semarang angkatan 2019 dengan NIM 3391923. Di video ini saya akan melakukan simulasi sistem kendali loket dan antrian. Dengan simulasinya di sini bisa dilihat dengan menggunakan aplikasi Proteus. Kemudian untuk programnya menggunakan aplikasi CodeVision AVR. Di aplikasi Proteus ini device yang digunakan adalah 7 segmen common anoda, kemudian tombol, dan Atmega 8535. Nah, untuk pengkoneksian pada tiap-tiap kaki Atmega 8535 ke 7 segmen ataupun ke tombol dapat dilihat pada tabel berikut seperti ini, lebih jelasnya. Nah, kemudian di Proteus ini dia hanyalah sistem kendalinya, ini tidak ada sistem dayanya. Dan untuk sistem simulasinya, saya akan mulai mensimulasikannya. Di sini terdapat 2 antrian dan 5 loket. Sebelum adanya antrian, tombol-tombol pada loket ini tidak akan berpengaruh apapun. Kemudian ketika sudah mulai ada antrian, misalkan di sini ada 10 antrian di loket A. Maka loket 1 dan loket 2 ini saya atur untuk dapat melayani antrian A, loket 1 dan loket 2. Dan loket 5-nya ini juga dapat membantu antrian A karena tidak terdapat antrian di antrian B. Nah, untuk loket 3 tidak dapat melayani karena tidak ada antrian. Loket 4 juga. Nah, kemudian ketika loket B juga memiliki antrian, maka semua loket dapat melayani sesuai tugasnya masing-masing. Untuk loket 5, karena loket B ada antrian, dan selisih antara loket A dan loket B itu tidak lebih dari 10, maka loket 5 dapat melayani antrian B. Nah, nantinya ketika di loket A itu terjadi penumpukan antrian, ini ketika antrian di loket A di sini 13, kemudian di sini 3, ini selisihnya masih 10, maka dia masih akan membantu antrian B. Sekarang membantu antrian A karena selisihnya lebih dari 10, yaitu 11. Sekarang karena 10, maka membantu antrian B lagi, dan sekarang membantu antrian A lagi. Tapi ketika loket B yang memiliki antrian sangat banyak, ini tidak akan berpengaruh apapun. Loket 5 tetap akan membantu antrian B. Nah, untuk programnya, di sini yang pertama menggunakan Atmega 8535, kemudian menggunakan fungsi delay, kemudian ini adalah deklarasi karakter yang digunakan, di mana deklarasi kedua ini merupakan urutan dari penampil 7 segmen. Penampil 7 segmen ini pada portnya ini dari 0 hingga 9. Kemudian selanjutnya adalah proses tampil. Nah, di sini ada 14 baris, yang artinya ada 14 buah segmen yang ditampilkan. Jadi, pada tiap-tiap barisnya, ini adalah menampilkan satu buah 7 segmen, satu digit satu segmen, dengan delay sebesar 50 mikrosecond. Jadi sebenarnya dalam satu waktu hanya bisa menampilkan satu digit 7 segmen, hanya saja karena waktunya sangat kecil, yaitu 50 mikrosecond, maka ini tampak tampil bersama-sama. Sebagai bukti bahwa ini satu waktu hanya menyalakan satu buah 7 segmen adalah sebagai berikut. Ini hanya satu lagi. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke proses utama. Yang pertama adalah menginisialisasikan portnya. Port B aktif, kemudian port A ini sebagai output, port B sebagai input, port C sebagai output, port D juga sebagai output. Dengan ini tadi semuanya saya definisikan dalam bentuk hexadesimal.
Untuk ini sebagai contoh soal heksadesimal apabila dibuat biner adalah sebagai berikut dengan depannya ditambahi OB. Maaf, OB. Nah, ini maka ini 00111111 ini dari bawah 00111111. Kemudian programnya ini pertama adalah label program. Label program ini akan melooping tampilan versus tampilan tadi. Kemudian jumlah antrian A sama dengan jumlah antrian A sama dengan satuan antrian A ditambah puluhan jumlah antrian A ini dikali 10 karena semuanya dalam bentuk satu digit. Kemudian untuk antrian B-nya sama, hanya saja berbeda variabel. Kemudian delay 50 second agar tampilannya ini tetap tampil. Kemudian jika tombol pada pin B0 ini ditekan, maka dia akan mengelooping tampil lagi, kemudian akan menuju ke label antrian A. Ini nanti akan menuju ke label antrian A. Kemudian untuk yang pin B2, tombol ini ditekan, maka dia akan menuju antrian B. Kemudian jika tombol 3 atau pada pin B2 ini ditekan, dia akan menampilkan angka 1 daripada nomor loket ini dan kemudian menuju ke label loket A. Untuk yang pin B3, tombol pin B3 ini ditekan, maka dia akan menampilkan angka 2 di nomor loket ini, kemudian akan menuju ke label loket A. Kemudian untuk tombol pin B4 ini ditekan, maka dia akan menampilkan angka 3, kemudian akan menuju ke label loket B. Untuk yang pin B5 sama, dia akan menampilkan angka 4, kemudian akan menuju ke label loket B. Kemudian untuk yang tombol pin B6 ini bila ditekan, ada dua kondisi. Yang pertama, jika jumlah antrian A dikurangi jumlah antrian B itu lebih kecil dari 11 dan dengan syarat jumlah antrian B-nya lebih besar dari 0, maka di sini nanti akan tampil angka 5, kemudian akan menuju ke label loket B seperti ini. Kemudian kecuali jika jumlah antrian A-nya lebih besar dari 0, maka dia di sini nanti akan tampil nomor loket 5, kemudian akan menuju ke label loket A. Sekarang saya akan menjelaskan untuk masing-masing labelnya. Di label antrian A, ini prosesnya seperti ini. Satuan antrian A-nya akan ditambah 1 ketika tombol ini ditekan. Satuan jumlah antrian A-nya juga akan ditambah 1 ketika tombol ini ditekan. Nah, jika satuan antrian A-nya ini lebih besar dari 9, ini kan 9, ketika ditambah 1, maka dia akan menjadi 10. Nah, satuan antrian A-nya ini akan kembali 0, dan yang ini akan ditambah 1. Akan kembali 0, kemudian ditambah 1. Untuk jumlah antriannya juga sama. Kemudian, untuk antrian B-nya, sama seperti antrian A, hanya saja berbeda pada variabelnya. Kemudian, untuk label loket A. Nah, di label loket A ini, untuk kedua tombol ini, ketika salah satunya ditekan, maka dia akan menambah pada nomor antrian ini, namun mengurangi pada nomor ini, nomor jumlah antrian ini. Nah, untuk ini sama seperti yang di atas tadi, yaitu jika jumlahnya lebih besar dari 9, maka dia akan kembali 0, dan ininya bertambah 1, dan puluhannya bertambah 1. Tapi, untuk di jumlah antriannya ini berbeda, yaitu dikurangi, di sini dikurangi juga. Dia akan mengurangi ini ketika ditekan. Nah, 9 ini menjadi 0, kemudian ini dikurangi 1. Untuk label loket B-nya sama dengan label loket A, sama, hanya saja berbeda variabelnya.
Saya rasa sudah cukup video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.